Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anakku sekalian, ini adalah masuk hari pertama. Kali setelah kalian libur panjang selama berapa minggu kemarin liburnya? 3 minggu. Sekarang kita masuk pertama kali pembelajaran topik yaitu mengenai makanan halal dan haram. Sebelum pelajaran saya mulai, siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semuanya? Masuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam belajar kali ini pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keluarganya mungkin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembacaan kita tadi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, langsung kita pelajari hari ini yaitu mengenai makanan halal dan haram. Saya kira kalian semuanya sudah tahu toh, sudah pernah makan, karena makanan itu adalah yang kita konsumsi sehari-hari untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tenaga bagi manusia. Coba anak-anak sekalian, sekarang kita bahas yang pertama yaitu menganalisis tentang makanan halal dan haram dikonsumsi. Setelah mempelajari pelajaran ini, sampean itu bisa menganalisis jenis makanan halal dikonsumsi. Kemudian setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa menyebutkan. Masa nggak tahu nggak bisa menyebutkan? Karena sampai setiap hari sudah makan toh, menyebutkan jenis makanan halal. Kemudian sampean bisa tahu hikmah mengkonsumsi makanan halal dan akibat mengkonsumsi makanan haram. Setelah mempelajari ini, sampean tahu hikmahnya makanan haram itu apa sih? Akibat kita makan makanan haram itu jadi apa sih? Setelah mempelajari ini, sampean harus tahu, bisa menyebutkan, bisa menganalisa, tahu hikmah dan akibat jika kita memakan makanan haram dan hikmah bagi orang yang memakan makanan halal. Setelah itu kalian bisa mengkomunikasikan itu menyampaikan. Jangan sampai nggak tahu setelah mempelajari kok nggak bisa mengkomunikasikan. Nova ditanyai apa makanan haram, nggak tahu Pak, nggak boleh. Nah, jika nanti nggak tahu sampai bertanya supaya sampai tahu. Kamu bisa mengkomunikasikan, kemudian setelah bisa mengkomunikasikan, kalian harus bisa menyajikan. Nah, itu adalah tema materi hari ini, yaitu terkait makanan halal dan haram.
haram. Coba dibuka materinya, tidak ada kan materinya, diperhatikan materinya. Nah, yaitu pertama, yaitu arti makanan halal. Arti makanan halal. Nah, makanan halal sendiri, makanan halal itu menurut bahasa berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-atam atau al-atimah. Nah, menurut bahasa makanan halal berasal dari kata makan, sudah kan? Dan perhatikan materinya. Dalam bahasa Arab disebut al-atam atau al-atimah, yang artinya makan, makanan. Sedangkan dengan dasar sendiri diberikan sebagai satu arti tanda. Kita manusia itu membutuhkan makanan. Kalau kita tidak makan, maka kita tidak bisa apa? Hidup. Selain itu tidak bisa berarti itu adalah kegunaan makanan. Makanan itu tidak hanya satu jenis saja, tetapi makanan di materi itu ada yang berasal dari apa? Dari hewan, dan ada yang dari tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan makanan yang berasal dari tumbuhan? Atika, apa Atika? Singkong, terus apa lagi? Pisang. Apa aja yang dari tumbuhan ya? Apa? Ubi. Apa? Anissa? Bayam. Apa kan? Yang dari tumbuhan mas? Kangkung. Apa enggak? Jagung. Apa ini? Sawi. Apa? Tomat. Menun? Wortel. Siapa lagi? Aris, siapa nih? Dari tumbuhan Riz? Buah naga. Iwan? Kentang. Apa dia? Jeruk. Apa lan? Timun. Apa? Iqbal? Padi. Apa? Brokoli. Timun. Apa Pak? Semangka. Nah, itu tadi yang kalian sebutkan tadi, itu termasuk jenis makanan dari apa? Sedangkan yang dari jenis hewan, siapa itu? Siapa juga aku kali jenis siapa? Rubi atau salsa? Salsa apa salsa? Yang dari hewan salsa? Ayam. Terus apa sih Mbak? Sapi. Ayo lagi siapa yang bisa yang dari apa Nur? Kelinci. Siapa lagi? Mimin. Tambah siapa lagi? Ayo Pak, siapa? Sapi. Sapi ayo siapa? Unta. Ayo siapa yang bisa? Ada berapa kambing apa? Bebek. Burung. Ikan. Ya, itu adalah jenis-jenis makanan yang berasal dari hewan. Nah, itu tadi. Berarti jenis makanan itu ada dari dua jenis. Yang pertama dari tumbuhan, yang kedua dari hewan. Nah, itu semuanya itu adalah makanan halal dikonsumsi dan diterangkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat apa? Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 172. Itu adalah dalil mengenai makanan halal dan haram. Sekarang perhatikan. Nah, tahu gambar ini? Coba diperhatikan. Itu ada beberapa gambar contoh makanan. Nah, ini ada apa saja? Yang halal? Apa? Rendang. Apa Kip? Sate apa? Empal. Bakso. Apa? Masa kaget apa? Soto. Daging. Apa ya?
rujak. Nah, itu adalah jenis-jenis makanan halal. Nah, makanan tadi itu adalah halal untuk dikonsumsi. Kemudian hukum makanan halal sendiri. Pada dasarnya segala jenis makanan yang kita makan itu halal. Hukumnya halal kecuali yang diharamkan dari sananya. Maksudnya diharamkan dari sananya itu iya Pak? Tahu nggak? Dari sananya dari Allah dalam Al-Quran bahwa makanan tersebut tidak boleh dimakan, itu baru haram untuk dimakan. Semua jenis makanan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia yang ada di muka bumi ini adalah halal. Kecuali ada pengecualian loh. Kok halal kabeh Pak? Enggak. Tapi ada pengecualian yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul. Makanan tersebut maka sebenarnya halal dalam hal makanan adalah sangat luas karena bumi ini diberikan oleh Allah untuk kita semua. Nah, semua jenis makanan yang ada di bumi ini adalah halal karena diberikan untuk kita. Kecuali tadi dalam halnya tidak boleh dimakan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah. Walladzina khalaqakum bil ardi jami'a tsumma astawa ila samai wasamawati samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Itu firman Allah yang menerangkan tentang makanan halal. Kemudian selanjutnya, nah dari gambar-gambar itu kalian bisa mengamati gambar ini. Berarti kalian harus bisa ya membedakan ya mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Baik itu dari tumbuhan maupun dari kan perhatikan yaitu macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal itu terdiri dari beberapa macam jenis makanan halal. Banyak macamnya. Ini macam-macamnya. Ada apa? Kevin? Sapi, ayam, Aris, burung, Alan, bebek, domba, semua, hijau, kambing. Yang dari tumbuhan siapa? Anissa, pisang, iya, anggur, mat, hah? Rengkeng apa? Salah. Apa? Berarti apa? Banagas, kurmala itu adalah jenis macam-macam makanan yang halal, baik dari hewan maupun dari tubuh Tuhan. Nah, ini adalah makanan macam-macam makanan halal. Makanan yang berasal dari binatang dan tumbuhan ini dijelaskan dalam Al-Quran hadis. Kemudian bermanfaat bagi kesehatan manusia. Semua jenis makanan itu bermanfaat bagi itu, pokoknya yang bermanfaat bagi kita. Tidak ada mudaratnya. Mudaratnya itu apa? Yang merugikan bagi tubuh. Itu nggak boleh dimakan. Semua jenis makanan yang halal itu bermanfaat bagi tubuh manusia. Nih sampean nggak makan, sampai punya tenaga enggak? Enggak punya. Bapaknya sama nih enggak makan, bapaknya sama gawe enggak? Enggak bisa, karena makanan itu adalah sebagai sumber tenaga untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita setelah mempelajari ini, sampean harus bisa tahu menyebutkan, kemudian apa sih artinya makanan halal itu, harus bisa menganalisa, kemudian sampai bisa menyajikan jenisnya, ya kan? Bisa menyajikan. Sama saja sudah kelas 6, masa gak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian tidak kotor dan najis dan menjijikkan. Nah, semua jenis makanan halal itu, makanan tersebut
tersebut itu tidak najis dan tidak kotor. Nah, jika makanan tersebut kotor dan najis, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Tidak merusak badan dan akal. Nek sampean makan kok awake sampean sakit nanda sakit, maka tidak boleh dimakan. Tujuannya kita makan adalah untuk menyehatkan badan. Jika kalau kita memakan badannya menjadi sakit, maka tidak boleh dimakan. Kemudian halal cara memperolehnya. Nah, itu tadi kan ada beberapa makanan yang halal cara memperolehnya. Bagaimana cara memperolehnya? Sama lihat gambar itu. Perhatikan gambarnya. Semuanya jenis makanan itu halal. Halal. Tapi halal cara memperolehnya dengan bagaimana? Ini ada dua gambar. Yang satu orang mencari, yang satu orang mencuri ayam. Dari dua jenis hewan tadi halal apa haram? Dua jenis hewan tadi, ayam dan ikan, halal. Tapi cara memperolehnya yang satu salah, maka hewan tersebut akan berubah menjadi haram karena cara memperolehnya. Jika cara memperolehnya dengan baik, maka akan tetap halal hukumnya. Tapi kalau cara memperolehnya dengan tidak benar, maka barang halal, hewan halal bisa berubah menjadi. Kemudian ini adalah jenis-jenis makanan halal bisa menjadi haram. Kok bisa? Bisa. Asalnya makanan halal bisa berubah menjadi haram. Yang pertama yaitu cara memperolehnya. Bagaimana cara memperolehnya? Ayo, ini cara bagaimana makanan itu asalnya halal bisa menjadi haram. Cara memperolehnya bagaimana? Kok bekerja? Asalnya barang itu halal bisa berubah menjadi haram dengan memperoleh dengan cara bagaimana? Kan makanan halal bisa berubah menjadi haram. Cara memperolehnya mencuri. Selain mencuri, yaitu menipu. Selain menipu, yaitu dengan apa? Hasil riba. Terus korupsi. Terus berjudi. Nah, itu adalah merubah jenis makanan halal bisa berubah menjadi haram. Makanya sampean harus tahu cara memperolehnya. Bagaimana cara memperolehnya supaya makanan halal itu tetap halal, ubah jadi haram. Maka cara memperolehnya itu harus sesuai dengan aturan dan syariat agama Islam. Kemudian cara memprosesnya. Ayo, cara memprosesnya. Asalnya makanan itu halal. Sego halal atau haram? Halal. Daging halal atau haram? Halal. Teh halal atau haram? Halal. Kemudian ada martabak halal atau haram? Halal. Jika cara memprosesnya dengan salah, maka ada nasi, ada sate, ada martabak, ada rendang itu bisa berubah menjadi haram. Ayo, dengan cara proses haram memprosesnya piye? Ayo, kok bisa menjadi haram? Diproses dengan cara bagaimana makanan tersebut bisa berubah menjadi haram? Ayo, siapa yang tahu? Yaitu diproses atau tercampuri benda-benda yang haram atau najis. Contoh, Ibu Akbar masak nasi. Supaya nasinya dari Ibu Akbar, kok nasinya enak, tak campurane dige. Tahu dige? Darah.
bercampur dengan darah, maka asalnya nasi itu halal dikonsumsi, maka berubah menjadi haram. Kenapa? Cara memprosesnya tercampur dengan barang najis. Terus yang lainnya yaitu ketika ibu masak daging, dicampuri kalau daging babi, daging sapi dicampuri daging babi. Kok daging babi halal atau haram? Meskipun daging babi itu satu iris kecil dicampur daging sapi 1 kilo, maka bisa merubah daging sapi yang 1 kilo itu berubah menjadi haram karena cara memprosesnya salah. Sampeyan gawe martabak sapa iki bimbing gawe martabak. Dan kayak dhuwur iki apa? Dikai irisane daging tikus. Dikai tenaga itu haram. Karena cara memprosesnya salah. Tercampuri benda haram dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka barang tersebut, makanan tersebut berubah menjadi makanan haram. Selanjutnya yaitu cara menyajikannya. Disajikan dia Pak. Sampean tahu yang namanya orang sedekah bumi? Tahu sedekah bumi? Bawa apa? Tumpeng. Tujuannya apa? Kalau tujuannya sedekah bumi untuk mendoakan orang berdoa, rasa terima kasih bersyukur kepada Allah, itu halal. Jika disajikan dengan cara yang salah, disajikan untuk sing nunggu pohon besar, disajikan kepada arwah nenek moyang kita, salah. Cara menyajikannya salah, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Ini tumpeng ini tak sajikan kanggo mbah sing nunggu bawa keringin yang besar itu, tak sajikan kanggo arwah nenek moyang yang menunggu telaga balan. Haram, nggak boleh. Cara menyajikannya salah, maka makanan yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Ada lagi, disajikan dengan menggunakan piring emas. Asalnya makanan itu halal, akbar ikan harus sugepol. Gak gelem mangan, nega dimboi kalau piring emas. Karena piringnya tadi yang digunakan tempat untuk menaruh makanan, maka makanan tersebut berubah menjadi makanan haram karena disajikan dengan piring emas. Nah, itu makanan yang halal bisa berubah menjadi haram itu dikarenakan beberapa sebab. Sebabnya apa kan Pak? Sebab dicampuri barang haram. Sebab lainnya apa? Disebabkan apa? Makanan halal bisa berubah menjadi haram disebabkan oleh apa? Wae. Dari nova dicampuri barang haram. Terus cara penyajiannya. Terus cara najis. Dicampur barang najis. Terus cara memperolehnya. Nah itu. Paham ya? Paham? Asal usulnya makanan semua itu halal, tapi caranya, cara memproses, cara mendapatkannya, cara menyajikannya, sampai titik halal atau haram. Tapi disembelih tidak menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Titik itu mau jadi haram. Karena salah cara memprosesnya, memang salah. Sudah tiga itu tadi paham ya? Paham. Nah, kalau sudah paham, coba dibuka latihannya. Coba latihannya dibuka. Lalu itu nanti kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai, kita jawab. Saya tanya siapa yang sudah selesai jawabannya seperti apa, kita jawab secara bersama-sama. Ya, kita jawab bersama-sama. Kalau yang salah nanti dibenarkan.
jalankan bersama-sama. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, yang pertama. Yang pertama, Kevin. Apa, Win? Baca, Kevin. Salah satu ciri makanan halal apa, Win? Yaitu untuk menyehatkan badan. Ya. Siapa? Nomor 2, siapa? Kelompokkan makanan yang halal, siapa? Ada apa saja, siapa? Makanan yang halal, siapa? Nasi, jagung itu termasuk jenis makanan halal. Kemudian makanan yang baik bagi kelangsungan hidup manusia itu termasuk apa? Ya, halal dan bergizi. Ya, halal dan bergizi. Dan makanan yang halal dan bergizi itu adalah yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian apa pengertian makanan halal? Coba, siapa kok coba makanan kok ini kakak ya? Apa pengertiannya? Apa? Pengertian semua jenis makanan. Pengertiannya itu semua jenis makanan yang boleh dimakan sesuai dengan syariat Islam. Yang nomor 7, siapa yang disebut ini? Ridia. Ya, apa ya? Makanan di atas kriteria makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 4. Ya. Sekarang Ikhwan, arti makanan halal itu apa, Ikhwan? Arti makanan halal apa? Apa? Semua jenis makanan yang halal dikonsumsi sesuai dengan syariat agama. Mimin, hukum makanan halal itu apa, Min? Semuanya semua jenis makanan minuman adalah halal kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu berdasarkan apa? Dasarnya itu pada surat Al-Baqarah ayat 172. Semuanya jenis makanan dan minuman itu halal kecuali diharamkan oleh Allah dan hadis Rasulnya. Anissa, halal secara zahirnya itu apa, Cak? Sudah asli barangnya terjamin kehalalannya. Kemudian apa lagi? Siapa ini? Siapa? Atika. Cara memperoleh jenis makanan tersebut dengan benar, contohnya nelayan dan Tentunya itu cara memperolehnya dengan benar. Caranya yaitu dengan cara berkebun, dengan cara bernelayan, mencari ikan ke sawah, becak dan lain sebagainya. Kemudian cara memprosesnya, Akbar. Proses dengan benar tidak dicampuri bawang merah.
diproses dengan benar, tidak dicampuri barang halal dan najis. Ya, itu tadi ya materi soal yang sudah kalian kerjakan rata-rata sudah mampu bisa mengetahui. Anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan pada kali ini mengenai makanan halal dan haram bisa cukup. Ada yang perlu ditanyakan? Ada nggak? Sudah paham semuanya? Ya. Oke. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita mempelajari tentang jenis-jenis minuman halal. Setelah makan pasti kita minum. Tidak makan saja. Setelah makan kita minum. Sebelum pertemuan saya akhiri, supaya pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, mari kita tutup dengan bacaan berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, anak-anak, cukup untuk hari ini, materi kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doanya. Mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.